Udah gitu supir si majikannya ini nih kurang ajar. Gimana tuh? Suka colek-colek Oke. bajunya dia kayak Oh. itu kan Nggak sopan dong, itu nggak sopan, nggak bagus dong, bener. bagus. Jangan Itu menurut gua ada gimana ya, nggak pantas banget untuk jadi patut ditiru gitu. Bos-bos bener. kayak gitu, majikan kayak gitu nggak patut buat ditiru sama, Bener. ya kan? gue kalau misalnya gue tahu tuh sumpah ini kalau misalnya majikannya nih nonton ini sumpah lu gue tantangin datang ke Indonesia sini gue tendang kepala lu. Wih, galak banget ya, galak banget. Gila itu orang tua loh, Iya sih, bener. itu orang tua. Lu tuh meskipun pembantu lu tuh lebih tua dari lu, Ha, lu harus hormat anjir. bener. Lu harus hormat. Karena gini, kesimpulan gini, kalau lu mau dihormatin sama orang, lu juga harus bisa ngormatin orang lain, Ya, ya kan? nih jadi kayak pembantu ini udah bener-bener Berusia kalah lah, gitu. berusia gitu. Udah udah berusia, Ha. udah gitu dia kalah sama lu, bener-bener kalah. Kayak minta gaji dia takut-takutan. Padahal dia ini lebih tua dari lo, Ha. hidupnya tuh lebih lama dari lo, udah ngerasain gimana lah gitu. Tapi lu seenaknya mentang-mentang lu punya duit. Ingat ya, kalau misalnya lu mati lu nggak bakal bawa gitu. Sumpah. Jadi kesimpulan dari sini menurut gua gini, buat teman-teman nih yang nonton video ini, kalau kalian mau liburan kemana-mana, kalian harus punya tour guide lah minimal ya. Dia harus punya turun. Ya, terus udah gitu kalian juga harus tahu tempat negara mana yang kalian mau tuju, terus situasi seperti apa juga. Iya. Dan Ja- lu harus lihat sisi gelap negara tersebut, jangan lu lihat bagusnya aja. Karena setiap negara itu punya sisi gelapnya kan. Iya, benar. Dan lu harus hati-hati. Ya, tapi jangan mentang-mentang lu tahu sisi buruknya jadi nggak jadi deh gue takut. Iya. Kayak ya udah gitu. Kalau emang lu itu kejadian sama lu jadiin pelajaran dan lu harus berhati-hati untuk defense diri lu. Oke. Menurut gue gitu. Ya, jadi jangan sembarangan kayak gue pengen kesini mentang-mentang lu punya duit. Gue pengen kesini. Negara Indonesia beda coy. Negara Indonesia beda dengan negara luar. Negara Indonesia pun beda dengan negara manapun ya. Dan Ini lu itu kan negara orang bukan negara lo. jadi harus jaga diri kita juga, jangan sembrono, jangan. Walaupun kalian mau kerja di sana, mau jadi TKI ya, TKW ya, TKI. TKI ya. Jadi mau TKI, jadi kalian tuh harus lihat dulu nih, kalian di sana punya kenalan, punya temen atau mandiri. Kalau misalkan mandiri, menurut gue sih kalian harus belajar tentang negara itu, harus banyak gitu belajar. Apalagi gue aja liburan kena loh. Iya, apalagi yang pekerja ya. Parah deh. Tapi itu lu selama diinterogasi lu bilang kemarin waktu itu sebelum kita bikin video ini 8 bulan ya? Iya 8 bulan. Tapi kan ini gue di rumah perlindungan dulu. Oh. Terus udah gitu udah tuh selesai terus segala macam. Gue kehidupan gue di rumah perlindungan tuh enak. Stres? Enggak Enak. enak. Tapi otak lu pasti stres dong. Iyalah, Lu kan gila dikurung di situ. Gila lu. Ah. Terus hari pertama gue di rumah perlindungan, besokannya tuh lawyer gue dari kedutaan langsung datang. Kedutaan Indonesia. Ya, kedutaan Indonesia langsung datang sampai pemilik rumah perlindungan tuh bilang kedutaan paling bagus itu kedutaan Indonesia dan gue bangga gitu. Nah, kita bangga ya jadi anak Indonesia karena kedutaan Indonesia itu jatuhnya kedutaan yang paling bagus lah di mata orang luar gitu ya. Ya, pokoknya paling baik. Paling bagus ya? Pokoknya kalau ada kasus tuh cepet Cepet ditanganin gitu ya. cepet. Meskipun rakyatnya juga banyak gitu. Oke. Misalnya kayak di Malaysia rakyat Indonesia tuh banyak kan karena deket. Benar. Tapi kedutaan kita tuh paling cepet. Paling cepet. Dibandingkan kayak misalnya I'm so sorry kayak Bangladesh itu rakyatnya di sana ya yang kena gitu cuma sedikit, atau Filipina atau ya negara lain deh gitu. Tapi susah, lambat gitu mereka. Bentar, tapi gue menarik untuk gue bahas apa? Dari video ini gue menarik di bahasanya tuh tentang lu pengen dijual dengan mafia gitu. Menurut gue tuh, tapi lu pernah gak sih punya pikiran buruk sekali sama orang ini? Ya, lu kan secara baru kenal. Nah, lu pengen ditawarin kayak gitu, pikiran lu gimana? Entah lu kayak, udahlah gue terpaksa mau, atau lu punya tolak atau gimana? Enggak, gue orangnya berontak. Kalau gue nggak mau. Gue orang nggak bisa diatur. Gak bisa diatur ya? Siapapun itu nggak ada yang bisa ngatur gue. Jadi lu otomatis pas lu bilang lu harus ikut kerja sama gue dan lu gue jual, secara nggak langsung ngomong begitu kan, dan lu menolak gitu. Tapi menurut gue lu hebat karena apa? Lu berani menolak hal itu, karena kebanyakan cewek kalau misalkan udah buntu, udah bingung, dia otomatis dia bakal yaudahlah daripada gue kena masalah lagi di sini mendingan gue ngikutin alur dia gitu. Tapi gue nggak bisa kayak gitu. Tapi gue yakin sih kalau misalkan lu ngikutin alurnya si orang itu sampai lu ikut dijual sama dia, gue yakin lu nggak akan bisa balik ke Indonesia lagi. Karena apa?
satu lu bakal tergantungan sama orang itu, bener nggak? Iya bener. Ya kan, paspor lu ditahan, ya kan, terus otomatis lu nggak punya identitas di sana, jadi lu bingung, ya kan, dan lu selamanya bakal terjebak di dunia itu, di apa, di circle open BO, ya kan, yang open BO, banyak kan gitu open BO udah. Ya, tapi gue nggak gitu, gue punya prinsip. Gue kalau mau kerja itu apa yang gue suka. Kalau gue nggak suka, gue nggak mau. Kalau menurut gue itu nggak baik, gue nggak mau. Apalagi gue tahu itu nggak baik, jadi gue nggak mau. Dan dia caranya maksa. Ngapain lu tahan paspor gue? Benar sih. Cara kayak gitu nggak bagus anjir. Iya sih. Ya gue ngelawan karena apa ya? Karena gue punya kehidupan. Iya, lu punya kehidupan gitu. Dan di Indonesia gue punya banyak temen. Dan gue tahu banyak orang yang nunggu gue di Indonesia. Temen gue tuh ya, termasuk gue sempet kepo di grup-grup. Oh nih anak kok nggak pernah muncul gitu. Kan lu biasanya tuh update status, kalau secara nggak langsung gue sering lihat story Instagram lo gitu kan. Gue sempet berpikir nih anak hilang apa ditelan bumi apa atau gimana, gue udah nggak mikir tuh waktu itu. Terus gue tanya sama nyari tahu gue tuh kayak nggak nunjukin ya, cuman cukup tahu aja. Dan gue tuh kayak pas denger cerita lu kemarin waktu kita reuni itu, gue pengen bikin nih buat konten bagus nih, buat nge-share ke teman-teman kita yang di luar sana supaya punya pengalaman gitu. Jangan sembarangan ke negara orang ya. Kita boleh lah wisata, kita boleh liburan, kita boleh traveling, tapi kita jangan bego, jangan bodoh, jangan mau perjualbelikan oleh orang. Pada intinya kalau misalnya lu dalam keadaan kayak gitu, lu harus berani telepon, lu harus berani apa ya, ngeberontak gitu. Kalau lu ikut iya aja, udah hidup lu bakal stuck di situ, dan lu open BO dan lu nggak bisa balik ke negara lu. Pokoknya lu harus berani berontak. Gue tahu di situ posisi gue kayak ini hidup mati gue nggak tahu apa yang terjadi. Kalau mereka tahu sebenarnya gue lapor polisi, mungkin gue udah nggak ada di dunia ini. Tapi alhamdulillah Tuhan masih izinin gue hidup. Iya benar. Mungkin sini juga buat pelajaran kali buat lu kali ya, biar selalu kayak ingat sama Tuhan, sama Allah gitu, supaya bener banget, serius. Karena apa? Nggak ada satu orang pun yang bisa nolong lu kecuali lu berdoa sama Tuhan, dan Tuhan yang ngerakin hati orang-orang yang ada di luar. Harus lu ingat ya. Serius. Selain Tuhan juga diri kita juga ya, benar ya. Kalau kita nggak berusaha, kita nggak berdoa, kita nggak berikhtiar dengan Allah, dengan Tuhan ya, kita bukan apa-apa. Jangan kan gitu. Belum tentu kita lagi susah, orang pun mau nolong kita. Mau ngeliat aja kita nggak mau gitu ya, bener gak sih? Pokoknya lu tuh jangan lupa sama Tuhan, berdoa. Ingat, hanya Tuhan yang bisa menggerakkan hati manusia. Oh itu lanjut yang tadi deh, itu sampai 8 bulan di imigran? Enggak, bukan, di kedutaan. Oh kedutaan. Oke, terus? Jadi kayak ibarat kata 1 bulan di rumah perlindungan, sisanya di kedutaan itu. Benar. Terus udah gitu ya, di situ gue kayak pas masuk ke rumah perlindungan ini ya, tadi gue cerita gue ada si Ama, ada beberapa orang, terus ada orang Filipin, nama dia Marlin. Terus gue tanya-tanya sama si Marlin, karena gue ini doyan ngomong bahasa Inggris ya, untuk sekalian melatih skill gue yang ngomong bahasa Inggris. Bener. Gue ngobrol sama dia. Si Marlin itu Marlin ya namanya? Marlin itu kerja atau gimana? Dia kerja. Dibilangnya sih sebagai pembantu doang, tapi ternyata dia juga disuruh jaga toko, udah gitu suruh beres-beresin barang di sana di sini. Udah gitu supir si majikannya ini kurang ajar. Gimana? Suka colek-colek bajunya dia, kayak kan nggak sopan dong, itu nggak sopan, nggak bagus dong. Jangankan megang itu, sebenarnya kayak gue nge-touch lu begini aja itu sebenarnya udah nggak sopan. Itu megang apa tuh? Maksudnya si Marlin tuh dipegang ya bagian gitunya lah. Toketnya lah ya gitu. Terus gitu dia sering dicium, terus akhirnya dia serius. Akhirnya dia lapor ke gue, tanya dong, terus gimana caranya lu bisa masuk sini? Terus lapor polisi, gue nanya gitu kan, atau call emergency call, gue bilang gitu. Terus dia bilang enggak, I call my embassy, I email them gitu. Oke, dia email embassy-nya. Oke, gue bilang gitu. Terus gue bilang terus selain itu apalagi yang ngebuat lu nggak mau kerja lagi? Kan kayak rugi banget, lu udah ngeluarin banyak uang tapi lu cuma dapetin hasil segini. Dia cuma bilang, gue nggak peduli, intinya diri gue selamat. Benar. Dan kalian ya, gue cuma mau ngomong nih satu pesan,
sebelum video lanjut, gue mau ngasih tahu, lu kalau misalnya dalam keadaan kayak gitu, lu tuh jangan mau pasrah. Oh benar. Jangan mau lu dipegang-pegang. Harga diri coy. Tapi kita nggak boleh mandang perempuan itu rendah atau lemah. Ya. Karena semua derajat manusia itu sama, perempuan laki semua sama, nggak ada yang dibeda-bedakan. Dan lu juga jangan pernah kayak, alah cewek yang penting ada duit. Nggak semua cewek anjir. Iya emang. Ya nggak semua, pokoknya nggak semua perempuan itu bisa dibeli sama uang. Dan gue terkejut banget sama jawaban si Marlin. Dia bilang kayak gitu, dia bilang intinya diri gue selamat. Iya gitu. Jadi kayak kan kebanyakan kan yang gue denger ceritanya tuh kayak yang terjebak di mucikari segala macam itu kan kayak jadi deh pasrah aja daripada gue gitu diapa-apain ya? gitu kan. Tapi kalau dia enggak, dia berani. Sama kayak lu gitu jatuhnya. Iya berani. Terus udah gitu dia cerita sama gue, dia ada cerita lucu. Gue nanya dong, cerita gimana? Marlin kok rambutnya ketombean? Gue bilang gitu. Gue bilang gini, why you have so many dandruff in your head? Gue tanya gitu kan. Terus dia bilang gini, iya lu tau gak sih? Dia bilang gitu. Gue tuh dikasih sampo sama majikan gue, expired tuh 2011. terus gimana tuh? Gue bilang gini, mungkin botolnya doang kali, gue bilang gitu. Terus dia bilang gini, botolnya doang dari mana, orang masih disegel deh. Terus cuma ini English conversation, gue udah translatein aja. Cuman lu Indonesiain aja. Gue ketawa-tawa dong anjir, gue mau lupa. Itu ngefek nggak kalau di kulit kepala gitu? Kan udah ini kan sampai ketombean kan. Oh iya benar gila, expired 2011. Lu jadi majikan, lu punya duit gak sih nih? Kalau majikannya nonton, ingat kalau lu pernah punya pembantu namanya Marlin itu dari Filipina nih, gue cuma mau ngasih tahu lu, modal duit tuh banyak, sindir terus sampai kena. Lu kalau ketemu lu anjir. Ternyata pengalaman lu banyak juga ya, maksudnya sedih juga, ada sedihnya, ada senangnya gitu ya. Jadi kalau lu mau tahu, gue tuh di sana kayak gue berlatih untuk menghormati segalanya. Udah tuh, terus ada 3 orang Vietnam, namanya Nhan, Griu sama Gra. 3 orang itu dia tuh selalu ngobrol sama gue, cerita-cerita, dan mereka lebih muda dari gue. Mereka lahiran tahun 2001. Terus gue kayak kaget dong, masa lu lahiran tahun 2001 kok muka lu tua-tua dalam hati gue gitu. Terus udah gitu gue tanya, lu pada kerja apa? Gue bilang gini, dia bilang kerja massage. Oh oke. Gue massage plus. Oh iya pijat plus gitu ya. Terus gue tanya gini, terus kenapa lu bisa masuk sini? Gue bilang gitu kan. Terus dia bilang gini, lapor polisi. Dia nulis di kertas, police help me. Help me gitu. Jadi mereka tuh cerita dipekerjakan kayak gitu secara paksa. Bentar, nih yang nonton ini kalau misalkan pijat yang bawaannya berbau plus udah pasti bakal ditonton, nggak bakal di skip. Gue yakin penonton gue otak-otaknya begini semua. Kalau yang bahas pijat plus udah ditonton, nggak bakal di skip. Yaudah nih gue lanjut. Jadi kita tuh sebenarnya dari Vietnam dikasih tahu untuk kerja di klub, kerja di klub sebagai waiters. Terima nggak lu kalau misalnya kayak gitu? Iya terima lah, namanya itu waiters dong, halal kan. Terus udah gitu, tapi mereka malah dipekerjakan sebagai kayak gitu. Bahkan tiap hari mereka bertiga ini nangis sampai akhirnya mereka berani untuk kasih kertas itu ke polisi. Dan gue tanya, kalian di sini dari bulan berapa? Dari bulan November. Berapa bulan tuh? Itu bulan Februari gue baru masuk. Udah bulan Maret gue baru masuk pokoknya. Februari kan gue 24 Februari kan gue lapor. 25 gue ke mahkamah, hari itu juga 25 gue ke rumah perlindungan. Terus beberapa hari itu kan gak mungkin lu baru kenal langsung nanyain kayak gitu kan, beberapa hari ya kayak bulan Maret gitu deh. Berarti November, berarti Desember, Oktober, Desember, Januari, Februari, Maret, 4 bulan. 4 bulan. Terus gue kaget dong, anjir 4 bulan. Jangan-jangan gue lama juga. Dia 4 bulan di situ. 4 bulan. Udah gitu dia bolak-balik sidang terus, bolak-balik mahkamah. Terus mereka ini ditanganin sama imigrasi. Kalau gue kan ditanganin sama kedutaan gue. Mereka ditanganin sama imigrasi. Kedutaan kita tuh apa ya? Bagus banget ya. Best lah pokoknya, nggak ada obat ya. Iya, gue nggak bisa pakai kata-kata. Aduh, gue lupa lagi nama lawyer gue siapa. Pokoknya kalau Pak Lawyer, kalau masih ingat saya, Hani Octavia, ya inget ya. Tapi namanya lu masih inget nggak? Lupa. Kalau lihat pokoknya kontak Hani, sumpah kangen banget. Ya ampun. Pas gue udah mau ke 21 hari nih, gue deg-degan tahu udah mau 21 hari tuh kayak anjir gue bentar lagi pulang. Tapi ternyata pas habis 21 hari, udah gitu gue ke mahkamah kan. Mahkamah ternyata
si orang ini tuh belum mau mengaku bersalah. Oh, belum mengakui kesalahan dia. Belum, karena dia mau fight case-nya. Oh, dia mau fight dalam arti gua harus menang nih dalam hukum gitu. Oh, jadi kayak gue ini pencemaran nama baik, timbal balikin ke gue gitu. Oh, jadi lu mau di-kick balik sama dia? Iya, jadi kalau misalnya gue kalah ya gue kena penjara. Gue kena penjara bukan dia. Tapi bersyukurnya tuh lu menang gitu loh ya? Iyalah, menang. Lawyer gue gitu. Anjay. Orang tua gue sampai datang ke di mana gue buat paspor, nanyain keberadaan gue ada di mana, terakhir location gue ada di mana, lapor polisi. Ya pokoknya udah berusaha semaksimal mungkin nyebarin berita hilangnya gue gitu. Tapi ternyata lo setelah kasus itu lo balik lagi gitu ya? Iya. Pesan gue gini, buat kalian yang nonton video gue, kalian harus bisa lah jaga diri mau dimanapun kalian berada. Terus udah gitu kalian jangan pernah mau diinjak sama orang lain. Ketika orang lain udah nggak bisa menghargai lu, jangan pernah menghargai orang lain, karena ketika lu dihargain orang lain ya lu bisa menghargai balik. Tapi kalau orang lain nggak bisa menghargai lu, jangan pernah lu hargain orang itu pesan dari gua. Dan buat para perempuan di sana juga jangan terlalu lembek. Jangan terlalu lembek. Contohnya kayak dia nih. Kalau kenapa-napa lu mau dia ngapain sama orang, lawan anjir, lawan. Meskipun lu nggak punya power, lu punya handphone, ya pokoknya lakuin deh. Lu putar otak tuh, jangan sampai diri lu tersentuh.